Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program virtual Bakti Wanita Advent Universitas Kelabat dengan judul Berjuang untuk Memenuhi Kebutuhan di Masa Pandemi. Sangat banyak kisah perjuangan yang kita saksikan di berbagai media untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kita saksikan gambar-gambar berikut ini di mana di negeri kita ini pria dan wanita berjuang untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi COVID-19 agar bisa bertahan hidup. Saudara saksikan gambar ini adalah Ibu Lena dari Polewali Mandar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yaitu dia punya anak 2 yang masih kecil. Suaminya berjuang di Jakarta, akan tetapi karena adanya COVID-19 terjadi pembatasan aktivitas sehingga pendapatan suaminya aja untuk membiayai dirinya sendiri aja hampir tidak cukup, bahkan tidak cukup. Sehingga Ibu Lena ini di Polewali Mandar harus melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaan seorang wanita, pekerjaan pria. Dia harus tekuni sebagai kuli pemecah batu untuk bisa bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita lihat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, kita saksikan gambar ini. Karena adanya pembatasan aktivitas, membuat banyak perusahaan yang tutup, melakukan pemotongan gaji, merumahkan karyawan, atau diberikan cuti di luar tanggungan, dan bahkan di PHK-kan. Seluruh dunia, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan agar mampu bertahan? Apa yang saudara dan saya harus lakukan supaya bisa bertahan? Ini merupakan saran yang saya kutip dari Warta Ekonomi Online. Yang pertama disarankan, amankan sumber penghasilan. Apa yang dimaksud dengan amankan sumber penghasilan? Pertama, jika saudara dan saya sebagai seorang karyawan, jika tadinya ada rencana untuk mengundurkan diri atau ada rencana untuk pensiun dini, tunda dulu. Jangan lakukan itu, biar kita masih punya penghasilan. Dan apabila saudara seorang pekerja lepas, berusahalah sekuat mungkin untuk bisa mempertahankan kontrak kerja agar tetap bisa berjalan dan tetap memperoleh pendapatan. Namun saudara harus siap-siap seandainya saudara sekarang masih bekerja, lalu kehilangan pekerjaan di PHK-kan karena perusahaan tutup misalnya, atau seorang pekerja lepas lalu kontrak di stop. Saudara sudah harus siap-siap dari sekarang mempertimbangkan alternatif penghasilan lain. Contoh mungkin yang ramai sekarang adalah berjualan online. Manfaatkan talenta atau keahlian yang saudara miliki dan yang saudara senangi untuk bisa menghasilkan pendapatan. Yang kedua, sarannya adalah amankan dana darurat. Apa yang dimaksud dengan dana darurat? Itu adalah dana simpanan yang hanya digunakan untuk hal-hal yang mendesak seperti biaya pengobatan. Mungkin bukan saudara sendiri yang butuh pengobatan, tapi keluarga saudara. Mungkin orang tua saudara. Nah, dana darurat ini dapat disimpan dalam tabungan, dalam deposito, atau instrumen pasar uang lainnya. Nah, saran di sini dikatakan jika Anda masih lajang atau single, sediakan dana darurat minimal 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan saudara. Tapi jika Anda sudah berkeluarga, tentu kebutuhannya lebih besar. Dana darurat ini minimal 6 kali hingga 9 kali pengeluaran bulanan. Artinya
Jika saudara bisa menyediakan lebih banyak lagi dana darurat ini dalam simpanan, akan sangat aman. Bagi saya, pada saat kondisi seperti sekarang ini COVID-19, di mana kesehatan itu diutamakan, kalau bisa lebih banyak dana darurat ini kita simpan, tentu akan sangat aman bagi kita. Yang ketiga, sarannya adalah hindari pengeluaran besar. Tunda rencana yang membutuhkan pengeluaran besar. Misalnya, tadinya ada rencana mau beli telepon genggam yang baru dengan harga yang belasan juta karena maunya yang lebih canggih, ya, dengan memori yang lebih besar. Tunda dulu, saudara. Mungkin juga tadinya ada rencana mau beli motor baru atau mobil baru, atau mungkin kulkas baru, atau mungkin renovasi rumah agar terlihat lebih keren dan lebih mewah. Tunda dulu, saudara, pengeluaran-pengeluaran yang besar ini. Tetapi apabila rumah kita sudah bocor atapnya, ya itu harus dilakukan untuk perbaikan. Tapi kalau untuk renovasi, untuk menunjukkan kemewahan, mungkin sebaiknya tunda dulu. Demikian saran yang keempat adalah hindari utang. Nah, terkait dengan saran nomor 3, kalau saran nomor 3 itu kita tidak jalankan, kemungkinan akan menimbulkan utang. Sementara kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini bisa berakhir. Dan bagaimana seandainya kita kehilangan pendapatan? Kita tidak akan sanggup untuk melunaskan utang tersebut. Sedangkan biaya hidup rutin sehari-hari itu sangat penting dibandingkan dengan pengeluaran besar yang belum begitu perlu. Yang kelima disarankan, jika misalnya saudara kehilangan pekerjaan, segera cari sumber penghasilan baru. Segera, saudara, jangan menunda. Jangan menunda. Dan apabila sekarang saudara masih bekerja, siap-siap melihat situasi, membaca situasi. Kalau kemungkinan saudara salah satu dari yang mungkin akan di-PHK-kan, maka saudara sudah berusaha memulai mencari pekerjaan yang baru atau berinovasi sebagai mungkin menjadi pengusaha kecil. Nah, berinovasi dan bertransformasi sangat dianjurkan oleh satu sumber yang lain. Dikatakan jangan hanya melihat dan menunggu sampai keadaan menjadi lebih baik. Jangan menunggu. Lalu lakukan sedikit inovasi, walaupun itu hanya sederhana saja. Saat ini kita tahu banyak pekerja lebih banyak melakukan pekerjaan atau aktivitas di rumah. Demikian juga dengan pelanggan. Mereka juga kebanyakan beraktivitas di rumah. Jadi bagi pelaku usaha bisa berinovasi untuk membantu memenuhi kebutuhan dan keluhan para pelanggan ini. Dan ini dapat memberikan dampak yang besar untuk usaha yang baru ataupun usaha lama yang berinovasi. Nah, contoh sederhana mereka yang berinovasi, salah seorang pemuda Gilang Rizky, tunanetra, berasal dari Brebes. Dia menjajakan makanan ringan berkeliling menyusuri Jalan Laksda Adi Sucipto di kota Yogyakarta untuk membiayai perkuliahannya dan untuk biaya hidupnya. Nah, sejak COVID-19 di mana pergerakan atau aktivitas dibatasi, maka dia pun terbatas untuk bisa menjajakan dagangannya. Namun, dengan bantuan seorang teman, dia berinovasi, yaitu menjajakannya melalui online. Dan saudara, luar biasa karena penghasilannya bisa jauh lebih besar dari sebelumnya sebelum adanya COVID-19.
Karena dengan cara online, dia bisa masuk pasar luar Jogja sampai ke Bandung secara online. Dan ini dilakukan oleh seorang Gilang Rizky dengan inovasi yang luar biasa, menjangkau pasar keluar dan omsetnya jauh lebih besar. Yang berikut juga ada inovasi dan transformasi yang bisa kita contoh, yaitu usaha penyamakan kulit di Magetan yang turun drastis saat terjadinya pandemi COVID-19 ini, yaitu si penyamak kulit yang memasok ke pabrik tas dan pabrik sepatu turun drastis omset mereka, sangat parah. Dan apa yang mereka lakukan? Inovasinya adalah kulit yang tadinya untuk di-supply atau dipasok ke pabrik-pabrik tas dan pabrik sepatu ini kemudian diolah menjadi kerupuk, gantinya menyamak kulit tersebut menjadi kerupuk, dan pasarannya luar biasa seluruh Jawa. Hasilnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kita lihat yang lain yang berinovasi juga dan bertransformasi, Deden Noy. Tadinya dia hidup dari memulung. Namun kemudian karena dia juga hobi musik, senang musik, punya bakat atau talenta musik, dia dari barang-barang bekas, dari hasil dia memulung, dia bikin drum dan dia suka main drum. Akan tetapi ini tentu saja tidak menjamin untuk dia bisa hidup, bertahan, membiayai keluarganya. Maka kemudian dia bertransformasi, berinovasi dengan belajar memainkan organ. Organ yang pertama dia miliki adalah organ anak-anak yang dia beli dengan harga 100.000. Dia latihan di situ. Kemudian dia bisa mainkan organ tunggal dan dia melayani panggilan untuk pesta nikah, pesta ulang tahun di daerah di mana dia tinggal. Namun sejak adanya pandemi COVID-19 ini tidak ada panggilan, saudara, karena ada pembatasan keramaian. Sehingga dia harus berinovasi untuk bisa bertahan hidup, membiayai keluarganya. Apa yang dia lakukan? Tadinya sebagai pemain organ tunggal, dia berinovasi menjadi tukang servis ponsel atau telepon genggam atau telepon seluler. Maka dia bisa membiayai keluarganya. Yang berikut, saudara, yang mungkin kita kehilangan pekerjaan atau ibu-ibu rumah tangga sesuai dengan keahlian saudara, mungkin bisa menghasilkan produk makanan. Dengan adanya pembatasan makan di restoran misalnya, makan di tempat, dan dengan adanya kerja dari rumah, keberadaan restoran yang menyediakan makanan pesan antar semakin diminati. Terlebih, tidak semua orang mau dan mampu memasak sendiri di rumah, sehingga permintaan untuk produk-produk makanan cenderung mengalami peningkatan. Nah, kita tentu harus berinovasi. Kita harus siasati produk mana yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan kita. Contoh mungkin bikin frozen food ya, yang beku, dan mungkin ada yang makanan siap saji, ada makanan yang setengah matang agar bisa tahan lama ya, dengan cara memasak yang mudah dengan ada petunjuk tentu saja, atau makanan mentah siap masak tetapi sudah disediakan dengan didampingin dengan bumbunya, sehingga pembeli hanya perlu mencampur dan memasak dengan singkat, dan berbagai variasi lainnya tentu saja yang sesuai dengan karakteristik makanan yang kita tawarkan.
Nah, pemasaran bisa dilakukan secara online, bisa menggunakan media sosial yang saudara miliki, seperti mungkin saudara punya Facebook, saudara punya Instagram, dan bahkan mungkin WhatsApp status dan yang lainnya. Nah, ada juga yang lain. Dengan adanya contoh tadi ya, makanan secara online, dibutuhkan kurir. Kurir ini juga kurir untuk barang karena ada pembatasan. Kita tidak bisa ke mall, kita kerja dari rumah, dan kita takut keluar rumah. Maka kita beli sesuatu secara online, maka perlu kurir pengantar barang. Demikian juga dengan makanan yang dijajakan secara online, yang ditawarkan secara online, perlu kurir. Jadi jasa kurir ini dibutuhkan, ya. Kurir untuk barang, kurir untuk makanan, sangat dibutuhkan. Maka pekerjaan ini dapat kita atau saudara isi. Banyak sekali kekosongan karena pesanan membludak. Banyak sekali permintaan untuk jasa kurir, baik pengantar barang maupun makanan. Nah, yang berikut adalah satu kesempatan yang lain. Kita tahu karena semua bekerja dari rumah, anak-anak sekolah juga belajar dari rumah, mereka perlu bimbingan belajar. Kasihan para orang tua yang mereka juga bekerja dari rumah, mereka harus masak, tapi mereka ikut tertekan karena harus juga membantu anak-anak mereka, ya, untuk menyelesaikan tugas di rumah. Sehingga si orang tua harus juga menjadi guru akademik bagi anaknya, dan ini sangat memberatkan. Jadi apabila ada kehadiran guru privat, setidaknya dapat mengangkat sedikit beban orang tua ini. Nah, mungkin bagi Anda yang lulusan sarjana pendidikan atau sarjana lainnya tapi senang dengan anak-anak, tak ada salahnya ya kita mencoba menjadi guru privat selama corona ini. Tentu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, atau jika memungkinkan bisa secara online. Ini adalah kesempatan yang bisa kita isi, saudara. Nah, kalau gitu apa yang menjadi kendala untuk kita bisa bertahan? Ada sebagian orang larut dalam kesedihan karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan pendapatan, patah semangat, hilang motivasi, dan sebagian memang karena kemalasan. Ini yang menjadi kendala untuk kita bisa bertahan. Mungkin kondisi yang kita alami saat ini sama dengan yang dihadapi oleh Naomi dan Ruth. Ruth terus berjuang, pantang menyerah. Di dalam Ruth 2 ayat 2 dikatakan, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, kita harus tahu latar belakang Naomi dan Ruth ini. Naomi kehilangan suaminya, meninggal, dan kedua anak laki-laki juga meninggal. Dan Ruth ini adalah salah satu menantunya. Jadi kedua wanita ini kehilangan suami. Mereka keduanya adalah janda. Kemudian Naomi ingin pulang ke Bethlehem, kampung halamannya. Namun Ruth, menantunya, ingin terus ikut bersama dengan Naomi, mertuanya. Tibalah di Bethlehem, mau kerja apa? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dan pada waktu mereka tiba di Bethlehem, itu adalah musim panen. Ruth melihat ini adalah suatu kesempatan. Maka dia minta izin kepada mertuanya
kalau boleh dia pergi untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati, yang mengizinkannya untuk mengumpulkan bulir-bulir itu. Nah, selanjutnya di dalam Rut 2 ayat 7. Nah, konteksnya kita harus tahu cerita sebelumnya, yaitu ladang ini milik Boas. Boas satu waktu datang, ya, pada saat Rut sedang memungut jelai ini, bulir-bulir jelai, maka Boas bertanya kepada pekerjanya, siapa wanita itu sebenarnya? Maka pekerjanya ini menceritakan sebagai berikut. Dalam Rut 2 ayat 7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, ayat ini menceritakan bagaimana Rut merupakan seorang pekerja keras, seorang wanita yang rajin, tidak gengsi, tidak malu. Kendati pun pekerjaan yang seperti ini hanya memungut sisa-sisa itu, sepertinya bagi orang lain adalah satu pekerjaan yang hina. Tetapi Rut tidak merasa hina. Rut bekerja, mengumpulkan. Dia tidak malu melakukan pekerjaan ini. Hidup harus berlanjut. Rut mengambil inisiatif untuk mandiri dan berdikari. Jadi setibanya dia di Bethlehem, ia langsung bekerja memungut jelai. Ini bukanlah jenis pekerjaan terhormat. Dia membutuhkan belas kasihan dari para penyabit gandum yang membiarkannya mengambil jelai-jelai yang jatuh di belakang mereka. Namun, ia mau melakukannya karena ia bertanggung jawab atas hidupnya dan hidup mertuanya. Rut punya prinsip bahwa hidup harus berlanjut. Nah, saat ini hidup kita dilanda pergumulan dan masalah. Namun kita hanya punya dua pilihan. Mau terus terpuruk atau mau bangkit berjuang. Kita dapat saja terbawa perasaan, terus-terusan murung, mengasihani diri, menyesali hidup dan bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Namun kita juga harus bisa seperti Rut, yang tidak memandang dirinya sebagai orang paling malang sedunia, tetapi memilih untuk bangkit dan berjuang. Nasihat firman Tuhan dari Alkitab pada buku Amsal 10 ayat 4 mengatakan sebagai berikut, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dalam Amsal 10 ayat 5 selanjutnya dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Selanjutnya Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Namun saudara, janganlah kita memikul beban kita sendirian. Karena ada Dia pencipta kita, Yesus Kristus, mengajak kita di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus memberkati saudara dan saya, merupakan doa dan pengharapan saya.